Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Zara. Saya akan menjelaskan pengertian kodifikasi hadis, latar belakang kodifikasi, fase-fase kodifikasi, kodifikasi dari abad ke-1. Pengertian kodifikasi. Yang dimaksud kodifikasi adalah mengumpulkan, menghimpun, atau membukukan, yakni mengumpulkan dan menerbitkannya. Adapun yang dimaksud dengan kodifikasi hadis adalah menghimpun catatan-catatan hadis Nabi dalam mushaf. Latar belakang kodifikasi hadis. Tiadanya para sahabat Nabi ini berarti umat Islam tidak bisa meminta pendapat dan penjelasan mereka tentang ajaran Nabi Muhammad. Juga tidak dapat lagi belajar langsung riwayat perjuangan Nabi Muhammad. Karena itu, dengan kodifikasi hadis ini, riwayat tersebut dapat dibukukan dan memudahkan pembelajarannya. Fase-fase kodifikasi. Periode pertama pada masa Rasulullah. Pada periode pertama, para sahabat langsung mendengarkan dari Rasulullah atau dari sahabat lain. Yang kedua, periode kedua, masa Khulafaur Rasyidin. Pada pemerintahan Abu Bakar dan Umar, mereka berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, jadi tidak begitu pesat perkembangannya. Kalau pemerintahan Utsman dan Ali malah sebaliknya. Periode ketiga, masa sahabat kecil dan tabi'in besar. Dalam perkembangan, golongan-golongan ini mulai memasukkan hadis dengan tujuan membenarkan golongan mereka dan menjatuhkan golongan yang lain. Kodifikasi dari abad ke-1. Periode Sahifah, abad pertama atau ke-7 dan awal abad ke-2 atau ke-8. Pada abad pertama tampaknya ada sikap ambivalen pada sebagian sahabat dan para tabi'in senior tentang penulisan hadis. Di satu sisi, ada keinginan untuk menulis hadis untuk bertujuan tertentu, tetapi di sisi lain ada kekhawatiran bahwa hadis-hadis yang ditulis tersebut akan menyaingi Al-Quran. Pada masa berikutnya, meskipun demikian, berpuluh-puluh sahabat dan para tabi'in senior dilaporkan memiliki naskah-naskah yang kemudian dinamakan suhuf berbentuk tunggal sahifah. Kedua, periode Mushanaf, pertengahan abad kedua atau ke-8, selama abad pertama atau ke-7 dan awal abad kedua atau ke-8, komplikasi hadis terbatas pada penulisan hadis-hadis untuk penyebaran lisan. Para ulama di masa selanjutnya mulai mengelompokkan hadis dengan judul yang mengindikasikan persoalan yang dihimpunnya. Tipe ini dinamakan Mushanaf yang berarti kompilasi yang dikelompokkan atau disistematiskan. Periode Musanad. Sejak lahir abad kedua atau ke-8 dan selanjutnya, literatur hadis dengan tipe musanaf, walaupun telah disusun secara sistematis, masih mencampur adukan antara hadis Nabi dengan berbagai keputusan dan tambahan hukum dari para khalifah, sahabat senior, dan tabi'in. Oleh karena itu, sebagai upaya perbaikan terhadap literatur hadis model musanaf, muncul gerakan mencoba menghimpun hadis-hadis dengan tipe musnad. Periode Sahih abad ke-3 dan ke-4 atau ke-9 dan ke-10. Telah didiskusikan sebelumnya bahwa gerakan musnad belum membedakan antara hadis otentik dengan hadis dhaif dan sangat sulit bagi pembaca untuk menggunakan kitab ini karena tema-tema hadis tersebar di berbagai bagian. Oleh karena itu, timbul gerakan yang mencoba memperbaiki kekurangan gerakan musnad yang muncul secara simultan dan bertujuan menghimpun hadis-hadis sahih semata. Periode Syar dan Istighsyar, pertengahan abad ke-4 atau ke-10 dan selanjutnya, abad ke-3 atau ke-9 telah menghasilkan sejumlah besar kitab musnad, kitab sahih dan susunan yang paling otoratif dan meletakkan dasar bagi ilmu-ilmu hadis. Sejak abad ke-4 atau ke-10 dan selanjutnya, kontribusi para ulama hadis didasarkan atas literatur hadis yang telah dihasilkan sebelumnya dan terfokus pada upaya untuk menambah, mensyarah, meringkas, dan mengkritik, mengomentari dan merevisi karya-karya yang sudah ada. Gerakan syar dan istighsyar ini dilakukan karena para ulama telah menyadari bahwa upaya seleksi hadis telah mencapai puncaknya pada gerakan sahih yang dipelopori oleh Bukhari, sehingga abad ke-4 Hijriah dan seterusnya para ulama hanya sebatas melengkapi, mensyarah, dan meringkas karya-karya sebelumnya. Sekian dari saya, Silva Zara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.